أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis salat zuhur Masjid Al-Kautsar yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini untuk melanjutkan kemuliaan thalabul ilmi kita yang merujuk pada kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Kita masuk pada bab semua kenikmatan disandarkan kepada Allah, sedangkan dosa disandarkan kepada syaitan. Bab ini bab yang mutlak, baik buruk itu dari Allah. Cuma Allah menginginkan semua kebaikan, tak menginginkan keburukan. Kalaupun kita berada pada keburukan, yang diperintahkan meninggalkannya, hijrah hingga akhir hayat kita. Kalaupun kita dalam kebaikan, yang diperintahkan bersyukur kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran memuji dirinya, yakni surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Summa idza masakumud dur fa ilaihi taj'arun. Ada ayat yang Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sesungguhnya segala nikmat yang ada padamu disandarkan dari Allah atau datangnya dari Allah. Summa idza masakumud dur fa ilaihi taj'arun. Oleh karena itu, kalau seandainya kamu ditimpa kesengsaraan, Allah perintahkan fa ilaihi taj'arun, maka minta tolonglah sama Allah. Ayat ini memperjelas kita untuk mengerti bahwa nikmat apapun yang kita rasa demi Allah datangnya dari Allah. Karena bahasa ayatnya wa ma bikum min ni'matin. Nikmatnya gak pakai alif lam, bebas ya. Pokoknya kebaikan yang setiap orang merasakannya berbeda, itu kebaikan dari Allah. Tapi di balik kebaikan tersebut, kenikmatan tersebut, biasanya Allah uji. Kalau tidak diuji, kita tidak bisa usul. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haq. Orang beriman itu lagi dapat nikmat, diuji, maka dia akan bersabar. Dia akan menjadi orang yang lebih khusyuk ketika mengucapkan kalimat-kalimat indah. Alasannya kuatlah kalau dia mengatakan alhamdulillah, tentu karena dia merasakan kenikmatan yang terkadang dia tidak minta. Kita nggak minta dibangunin pagi sama Allah kan. Makanya ketika bangun pagi tentu bahagia, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau nikmat yang kita dapat karena peluh yang kita keluarkan, lebih dalam lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada proses. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan proses. Ini orang yang bermuhasabah diri, orang yang mengerti sekali bahwa sesungguhnya
kemuliaan datang dalam kehidupan dengan hukum sebab akibat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, karena semua nikmat yang kau dapati, semua nikmat yang kau miliki minallah, dari Allah. Tapi di balik nikmat ada ujian. Ujiannya apa? Ya macam hal ad-durru, yakni keburukan. Acap kali kau rasakan keburukan, karena kan manisnya makanan itu kan membuat nikmat. Orang mana yang gak suka manis loh? Anak kecil semuanya suka manis, cuma kalau kebanyakan kan hancur giginya. Orang dewasa suka manis, orang mana yang gak suka yang manis, betul? Cuma kalau kebanyakannya penyakit gula ini bahaya gitu loh. Tapi kalau memang kenikmatan mendatangkan mudarat, fa ilaihi taj'arun. Hanya kepada Allah, kalimatnya fa bukan wa ilaihi bukan, tapi fa ilaihi dipercepat. Kalau nikmat ini mendatangkan sebuah kesengsaraan, percepat minta ke Allah. Karena semua yang baik di sisi Allah. Tapi ingat, seluruh yang baik di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ya, orang kaya itu nikmat kok jadi orang kaya katanya. Ya, nikmat. Tapi bukan berarti dia nggak diuji. Ya, harta nggak menjamin anaknya sehat, harta nggak menjamin anaknya pandai, harta nggak mengikat ukhuwah antara keluarga. Lihat, ini kan hayalan orang kalau jadi orang kaya, anak kali sehat ya. Anak saya pasti sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna lah. Saya bisa lebih gampang silaturahmi lah ke keluarga karena cukup kendaraan saya punya semua adalah teorinya. Prakteknya lain nanti. Ya malah ketika masih rumah masih ngontrak, akur jarang berantem sama pasangan. Sekarang rumah mana yang tidak punya, berantem mulu. Ya. Baiti jannati hayalan, rumah mirip sama Quran, menyampaikan permadaninya tebal, hordengnya bergelombang, tajri min tahtihal anhar, ada air yang mengalir di bawahnya. Rumah enggak surga, cuma enggak ada yang betah. Bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Rumahku nerakaku gitu ya. Ini kan satu bukti. Nah Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Thumma idza masakum dur summa. Karena kemudian pasti ba'dal usri yusra lah. Begitu pula ba'dal yusra usra. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kemudahan ada kesulitan. Karena hukum sebab akibat. Ya kalau ini musim selamanya dingin saja, pohon mana yang berbuah? Ya harus ada musim panasnya, musim gugur, kena hujan, tumbuh pucuk baru bersama dengan kembang, harus. Ya kita kalau nggak diuji sama Allah, bagaimana kita bisa dewasa dengan keadaan? Bahkan sebagian ulama mengatakan, peluh yang kau keluarkan ketika mencari rizki yang Allah berikan kepadamu, membuat karakter pada diri anak-anakmu. Beda orang yang kerja nggak capek dapat banyak, sama orang yang harus capek dulu baru dapat. Lihat anak-anaknya beda hasilnya. Karena memang ini nggak main-main ya, kelasnya batang pohon aja begitu. Pohon yang di pinggir jurang kena terpaan angin, badai, itu lebih mahal ketimbang pohon yang tumbuh subur di sebuah taman dan kebun. Kelasnya beda, urat kayunya sudah beda ya. Manusia pun sama. Makanya lihat orang-orang tua kita dulu serba keterbatasan hidupnya, tapi produknya lihat kita ini. Kita serba kecukupan, produk kita nggak sebagus produk orang tua kita, betul? Ini satu bukti bahwa ada turut campur tangan Allah begitu loh. Makanya Allah mengatakan, "Summa idza masakumud dur fa ilaihi taj'arun." Oleh karena itu kalau Allah uji kamu dengan kesengsaraan, langsung ke Allah. Ya buru-buru, karena mungkin ada hukum sebab akibat, ima Allah turunkan sebagai ujian atau bala. Dulu kau merasakan nyaman, sekarang kau tak merasakan nyaman. Yang Allah butuhkan darimu istighfarmu. Bukan minta sesuatu yang berbeda, bukan. Sudah disampaikan. Adam pernah di sorga, dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Adam tidak minta dimasukkan ke sorga lagi, tapi dia beristighfar. Rabbana zalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku berbuat zalim. Aku berbuat zalim ketika nyaman di sorga. Kalau kau tak ampunkan aku rugi. Mintanya itu. Lihatlah Nabi Yunus yang ditelan sama ikan. Dia tidak minta dikeluarkan dari perut ikan. Karena dia tahu sekali Allah tidak ciptakan dia untuk hidup di perut ikan. Dia tidak atur Allah. Dia cukup mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku orang yang zalim. Allah keluarkan dari perut ikan. Lihatlah pendahulu kita yang dia tahu sekali bahwa pertolongan Allah datang itu dengan sebab istighfar yang kita lantunkan. Lihatlah permohonan istighfar seorang anak dari atas muka bumi untuk orang tua di alam barzah bisa menghentikan azab kuburnya, bahkan malaikat menghentikan cambuknya untuk orang tua yang sedang diazab dalam kuburnya karena istighfar anak yang saleh. Ini yang diperintahkan Pak Ilahi Taj'arun itu, percepat, minta tolong sama Allah, percepat. Surat Al-A'raf ayat 69 Allah mengatakan, "Fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun." Tuflihun, agar kalian menang, beruntung. Kata Allah, "Fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun." Maka percepatlah kamu mengingat Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada kamu. Justru kemenangan yang Allah maksudkan ketika ujung dari apa yang kau lakukan itu mardotillah, ridhonya Allah. Allah nggak peduli kamu mau sukses apa enggak, Allah nggak peduli. Karena kamu sukses ada yang diuntungkan dan dirugikan, kamu gagal pun ada yang diuntungkan dan dirugikan. Itu mah ekosistem dalam kehidupan lah ya, rantai-rantai kehidupan. Karena kalau kitanya naik terus, ini guru yang gaji siapa kan gitu. Kalau kita aman-aman aja nggak berbuat salah, ini yang lain rezekinya kemana? Kayak kita pakai mobil kalau nggak nyerempet tukang cat, siapa yang bayar gitu loh. Kan perlu ada bagian dari kehidupan, kesalahan kita membuat bahagia orang lain. Fadhkuru ala Allahi. Coba sering ingat Allah. Ingat nikmat-nikmat Allah. La'alakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Karena nikmat Allah kalau kalian perhitungkan, Masya Allah, wa bi ni'mati rabbika fahadis. Sebut nikmat Allah. Makin kau sebut nikmat Allah, maka ucapannya tidak hanya Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makin kau sadar bahwa kau makhluk yang tercipta oleh Allah. Allah ciptakan kamu. Kamu rasakan sekali betapa pamalatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali merasakan lelah terlebih dahulu. Beda sekali orang yang membentuk sesuatu dengan tangannya hingga jadi, ketimbang orang yang diberi begitu saja, beda. Lihatlah penghargaan yang diberikan oleh Allah kemerdekaan di negeri kita. Lihat pendahulu-pendahulu kita betapa bisa survive di atas dunia. Lihat, nggak perlu bantuan suplai impor dari luar negeri, nggak perlu. Kita bisa berdiri. Ini negeri kaya kok. Di dalam bumi ini tambang apa yang tidak ada, betul? Di atas buminya pun Masya Allah, sawit pun kita miliki, karet kita miliki, belum buah-buahannya, belum lagi bicara batu akiknya, betul? Ini kaya ini negeri gitu loh, ya. Jadi tapi kok nggak membuat ini kita mulia dan berkah? Ya karena sebabnya kita nggak buka. Diperintahkan di sini bahwa fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ya, coba deh sebut nikmat Allah, kamu beruntung coba. Kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Karena orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah, Allah jamin in syakartum la'azidanakum, kutambah. Karena kesulitan yang kau rasakan datang solusi karena syukurmu kepada Allah. Masya Allah. Makanya Allah katakan la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Kayak orang yang sholat, bertebarlah di muka bumi ini, kerjalah kalian, taklukkanlah dunia. Tapi tolong, kalau sudah waktunya ibadah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Enggak ada kata tanggung dalam ibadah. Karena yang bikinkan kita kerja ini manggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la'alakum tuflihun. Baru dikatakan menang. Tapi kalau dapat gaji hasil rutin kita terima, namun ibadah kita berantakan, kita nggak menang. Kita nggak menang. Apa yang kita nggak miliki, lalu kita curi star, orang pada sholat, kitanya dagang, kitanya kerja, ya poin kita lebih di mata manusia, cuma kan hina di mata Allah. Hidup ini kalau buat Allah bukan masalah dikit atau banyak, sedikit atau lebih, bukan. Tapi kita kan bicara berkah kalau urusannya ke Allah. Nah, mendatangkan berkah ini ya gak semua orang mampu gitu loh.
Karena ada unsur campur tangan Allah tentunya. Allah ciptakan segala sesuatu nggak main-main. Surat An-Nahl ayat 114. Ketika Allah berfirman, "Waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ternyata syukur itu bentuk ibadah. Pentauhidkan kita kepada Allah. Waskuru ni'matallahi, bersyukurlah kamu atas nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau seandainya kamu itu menyembah Allah saja. Berarti makin baik tauhid kita kepada Allah, makin jelas syukur kita kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah tuh. Dan orang yang bersyukur itu orang yang mentauhidkan Allah. Karena dia tahu sekali kalimat alhamdulillah hadanillah, hanya milik Allah. Maka kalau yang namanya ibadah untuk Allah, dia nggak main-main. Dia nggak main-main. Ini ibadah yang paling dekat dari kita ini sekarang nih, Idul Adha nih. Kita bicara korban nih. Ini kan tradisi di masyarakat kita, di negeri kita ini, kalau udah mulai Idul Adha, udah sapi lokal hilang dari pasaran dah. PKPU ditekan sama beberapa ormas mengatasnamakan Islam, dan Islam yang paling baru ormasnya Islam Nusantara. Ya. Ini menggiring masyarakat untuk mau menerima hewan kurban impor Australia dengan iming-iming dagingnya lembut, murah pula harganya. Dia lupa Indonesia ini agama yang memiliki syariat Islam yang kuat. Tolong ulama greget sedikit gitu loh. Kalau bicara korban ini bukan bicara daging empuk atau murah, usia hewan. Ini impor sapi dari Australia ini, apa kita tahu umur sapi Limousin itu berapa? Sudah kupak atau belum gitu loh. Ini nggak main-main. Kita cinta sama negeri ini, kita cinta sama bangsa ini, dan kita benci sama orang yang ingin merusak dengan cara yang halus. Demi Allah, berapa banyak impor sapi dari luar ini merusak petani yang punya sapi. Ternyata sapi kita sapi yang paling mahal di luar negeri, karena nyaris tidak memiliki lepak. Orang Indonesia ini kalau sapi itu dilepas, kalau di Jawa dilepas. Bahasanya sapi non kolesterol, karena lemaknya kurang karena bergerak. Lain sama sapi yang dikurung digemukan, kandang dipersempit, makan dicukupin, gak banyak gerak, gemuk itu sapi. Belum cukup umur. Ayam boiler yang 40 hari 2 kilo, ya, dengan ayam kampung yang setahun gak sampai setengah kilo. Sudah beda. Ahli daging mengakui sapi Bali, sapi Lombok yang pandatnya pun daging yang terbaik. Ya. Cuma kadang-kadang kita nggak paham sampai ke sana. Sudah disuplai saja. Kita nggak pernah mengerti bahwa masing-masing punya umur. Ini kalau sapi Lombok ini usia 2 tahun musina, layak potong. Kalau jenis PO, jenis Brahma, ini yang ada punuknya putih, ada jebernya, 2 tahun setengah. Limousin itu harus 3 tahun lebih. Sama dengan hewan kambing kacang bulu lurus atau kambing Jawa biasa itu 10 bulan sudah kupak, ya. Atau jenis etawaya kuping panjang bulu lurus 2 tahun, ya. Tapi kalau jenis Garut 2 tahun setengah. Tapi kalau jenis domba biasa 12 bulan. Harus tahu. Kemudian mengerti ini kalau kambing jenis bulu lurus, kambing Jawa, orang stroke, orang darah tinggi nggak diperbolehkan. Sehingga kalau Anda ingin berkorban, mensuplai korban Anda kepada panti jompo orang-orang tua, tolong kambingnya jangan kambing yang sembarangan. Habis potong jengker satu panti jompo urusannya gitu loh. Ini hal-hal yang kita anggap biasa, padahal luar biasa loh. Perlu diperjelas, ya. Jadi nggak main-main. Di Arab banyak kambing jenis kambing Jawa yang bulu lurus. Kenapa Nabi memotong gibas atau domba? Karena hikmah di balik ini nanti ada. Beliau memotong dengan tangannya 100 ekor kambing. Ketika beliau tidak punya uang, beliau potong hanya seekor yang gagah. Kenapa? Ini ada hikmahnya semua. Ini semua tidak main-main. Dan tidak main-main kita menitipkan sembelihan pada orang yang tidak baik agamanya. Rezekinya tukang jaga kan. Seminggu tidur sama kambing, suruh motong kambing. La haula wala quwata illa billah. Tidak sah sembelihan orang yang tidak menyebut nama Allah atau tidak mengenal Allah. Kalau Anda mau titipkan sembelihan Anda, lihat siapa yang nyembeli. Maka silakan titip ke beberapa yayasan yang Anda kenal, silakan. Tapi bilang siapa yang menyembeli dan kapan disembelihnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, dulu ketika zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy itu mereka menyembelih hewan kurban di depan Ka'bah, di atas patung sebagai persembahan kepada Allah. Ketika Futuh Mekah, tidak ada satu manusia pun yang menyembelih hewan kurban di seputar masjid. Ini jarang dibahas.
Di kita tradisi hewan kurban dikumpulkan di masjid. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Salah satunya yang mengganggu konsentrasi orang sholat. Kotoran hewan di seputar masjid ini ulama memakruhkan. Ini menjadi sebuah tradisi di masyarakat kita seperti itu. Perlu kita kritisi mulai sekarang ini. Bagaimana meletakkan hewan kurban di tanah lapang yang memang tidak mengganggu ibadah seseorang. Lakukan seperti itu. Kalau seandainya mengumpulkan hewan kurban baik di seputar masjid, Masjidil Haram itu lebih paling layak untuk dikumpulkan hewan kurban. Tapi tidak pernah dari zaman Rasul hingga sekarang itu terjadi. Madinah Nabawi, Aqsa pun boleh karena hikmah ibadah di dalamnya. Tapi tidak ada contohnya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya baik yang kita lakukan, para sahabat sudah melakukan. Apalagi menyembelih di tempat yang ada kuburannya. Haram hukumnya. Ini dianggap lumrah di masyarakat. Maka alangkah baik kita sampaikan dengan cara yang hikmah, yang baik. Yang punya tanah kosong mungkin tidak bisa korban karena nggak punya uang, pinjamkan tanah kosong buat menampung hewan. Yang nggak punya tanah kosong, nggak bisa korban, punya pisau tajaman dikit, pinjemin dah. Kalau yuhidda safrot tahu, kalau yarid dabihat tahu, tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Islam menginginkan sebuah kebaikan yasuddu ba'dukum ba'dha. Nah, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurmu kepada Allah bentuk ta'abbudmu kepada Allah. Makin kau kenal Allah, makin kau beribadah, makin yang terbaik yang kau lakukan untuk Allah. Bicara kurban ini perintah setelah sholat loh. Amr. Fasolli li rabbika wanhar kan? Artinya apa? Fasolli, maka sholatlah li rabbika untuk Rabb kamu wanhar, menyembelihlah. Maka berkhilaf ulama tentang yang hukum kurban. Sebagian menerjemahkan wajib, sebagian sunnah muakkad. Buat yang mampu wajib. Sehingga diminimalkan 1 ekor kambing minimal 1 orang. Maksimal 1 orang. Sehingga kalau 1 orang mau menyembelih 10 kambing, 20 kambing silakan. Tapi tidak sampai kambing itu bisa patungan, tidak ada. Ya kalau sapi ya 7 orang lah. 1 orang 1 sapi ya lebih baik. Tapi kalau memang nggak ada ya 7 orang nggak ada masalah. Nggak harus 7 orang. Karena ada beberapa tempat juga sampai saya kemarin bicara di tempat kami sapi nggak mau disembelih kalau belum 7 orang, Ustaz. Innalillah. Lah wong dia mampu 1 orang 1 sapi ya urusan apa? Tidak ada masalah. Ya 5 orang 1 sapi pun tidak masalah. Maksimal 7 gitu. Jangan lebih. Makanya kalau sampai 1 RT potong sapi aneh. Korban RT 1 RW 2 se-RT beli sapi, Masya Allah ya. Korban perusahaan 3 ekor sapi perusahaan korban dahsyat loh. Lawang perintahnya buat manusia fasolli li rabbika wanhar. Li rabbika, kanya itu kan domir kata ganti orang kedua tunggal. Kamu orang Islam. Makanya kalau bukan orang Islam nggak boleh menyembelih. Nanti ada kasus di negeri kita non Muslim bos-bos kuat di beberapa tempat itu menyuplai hewan kurban buat bantu kurban di sebuah desa. Entah tujuannya apa, kita menyembelihkan hewan kurban dengan atas nama orang tersebut yang non-muslim, tidak ada. Tapi itu terjadi. Ya. Yang sahih adalah mengalokasikan sumbangan tersebut untuk orang per orang dan menyembelih atas nama orang tersebut. Atau mungkin anak-anak kita di sekolah patungan sekelas beli kambing itu pun disalahkan. Kalau cuma sekedar patungan silakan. Cuma ketika menyembelih dialokasikan orang per orang ketika penyembelihan. Bukan sekelas. Korban domba kelas 1A sekelas. Masya Allah. Ini nggak main-main loh ya. Ini sudah sering terjadi di negeri kita. Sehingga kita nggak merasakan efek positif ibadah kurban pada keseharian kita. Padahal itu yang namanya korban dahsyat. Lawang puasanya saja, orang wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji yang wukuf di Arafah. Orang wukuf kita puasa, betul? 10 Dzulhijjah sempurna haji seseorang. Kita menyempurnakan dengan hewan kurban. Bahkan sunnah, kita melakukan sunnah ihram. Tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Sunnah. Walaupun ada memotong tidak berdosa, cuma sunnahnya seperti itu. Makanya kalau ada yang mau surprise, diam-diam mau menyembelihkan hewan kurban buat orang tuanya di kampung, iya. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah ini insya Allah ibu saya korbankan domba yang besar lah ya. Mudah-mudahan korban ini bisa menggantikan korban perasaan ibu selama ini sama saya.
Mumpung orang tua masih hidup loh. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin ini korban dia yang terakhir, kita nggak tahu kan. Tahun depan dia sudah nggak layak korban untuk dilibatkan namanya. Mumpung masih ada. Mana pesat sedekah mimalin, kata Rasul. Tenang, hartamu tidak kurang karena korbanmu, karena sedekahmu. Bahkan Allah janji, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kau infakkan, Allah yang bakal ganti. Kau infakkan sesuatu yang maksimal untuk Allah, Allah ganti yang maksimal untukmu. Al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Mumpung orang tua masih hidup. Karena kita nggak pernah tahu tahun yang akan datang dia masih ada atau tidak. Terus maksimalkan, muliakan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, Allah mencintai kita insyaallah. Dan ternyata ini menjadi penyebab datangnya taufik dalam kehidupan. Ya, Allah uji kita dengan ujian, kita buatkan sabab datangnya taufik dari Allah muliakan kita. Ya. Banyak orang yang kadang-kadang nggak berasa, di luar dugaan hidupnya merasakan kesulitan di beberapa hal. Ternyata kebaikan yang dia lakukan ini betul-betul menjadi penyebab datangnya taufik dalam kehidupan. Kan kalau taufik sama hidayah bedanya. Kalau hidayah itu kan mutlak Allah datangkan walaupun tanpa sabab. Tapi kalau taufik itu kan muwafaqah. Sesuatu yang dibuat dengan sabab. Kita didik anak-anak kita di agama, kita besarkan dengan kebaikan agama, besar dia dewasa jadi orang baik, dia dapat taufik itu. Karena sababnya yang benar. Tapi kalau hidayah umum, kadang nggak terdidik pun, kalau memang Allah tahu sekali, memang dia layak diberikan hidayah, Allah turunkan hidayah. Ya karena kebaikan buat dirinya. Ini janji indah yang Allah berikan pada kita. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kenikmatan yang kita miliki ketika kita bersyukur kepada Allah merupakan ubudiyah kita kepada Allah. Nah, judul tadi dikatakan bahwa dosa disandarkan kepada setan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dosa itu merupakan bentuk penelantaran nikmat. Jadi kita ini kan lucu nih, kadang-kadang kita ingin mentitah anak biar buru-buru jalan, betul? Ketika dia sudah jalan kita bingung mau ngapain, bahkan kita kesel dia ninggalin kita. Ya Allah, Ustaz, pas udah bisa jalannya nggak balik-balik nih anak gitu ya. Kalau tuh kita nggak ajarin jalan dulu tuh kan, kan memang hukum alamnya begitu ya. Dulu anak pegang tangan kita nggak mau kelepas. Nanti ada waktunya kita pengen pegang tangan anak nggak bisa karena dia sudah jalan. Itu hukum alam seperti itu. Ya. Nah, menelantarkan nikmat yang Allah berikan berbentuk sebuah kelebihan, ya jalan, ya sehat, ya apa, ya harta, ya apa, ini dosa. Allah titipkan sesuatu melalui kamu buat siapa? Coba mulai kritisi. Nikmat itu sebut. Ini yang saya butuhkan nggak sebanyak ini. Allah titipkan sebanyak ini. Allah pengen apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kadang melalui kamu rezeki buat banyak orang. Ya kita suka heran. Dulu saya satu kelas dan teman-teman yang pintar itu banyak. Saya tergolong anak yang nggak pintar gitu loh. Sekarang setelah praktek di masyarakat, justru teman-teman yang pintar jadi pegawai saya. Dan kalau titipkan perusahaan melalui saya, kadang-kadang saya suka bingung sendiri ini ya. Yang pintar juga bilang, nah Ustaz, padahal dulu dia sering nyontek gitu ya. Kalau jadi pimpinan sekarang gitu ya. Allah tahu sekali memang kebaikan melalui dia bukan melalui Anda. Allah tahu sekali gitu ya. Allah nggak butuh pintar bodohnya kalian, cuma manfaat kalian apa untuk kehidupan. Ini yang Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Nah, salah satu bentuk manfaat yang ditawarkan yang bisa mendatangkan nilai, kerjaan boleh sama, gaji boleh sama, berkahnya beda. Apa yang mendatangkan beda berkah? Anfik tadi, nafkah, sedekah yang kau keluarkan, dan kurban ini merupakan bentuk sedekahmu kepada Allah. Yang Allah akan akumulasikan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam, sedekah ini ibadah. Lahu, kembali kepada dia. Dia berikan yang terbaik kepada aku berikan yang terbaik. Kata Allah, ya kau dekatkan dirimu sejengkal, aku sehasta. Kalau kau sehasta, maka aku pun selangkah. Kalau kau selangkah, aku pun berlari, kata Allah. Kenapa? Karena Allah inginkan yang terbaik. Dan Allah tahu sekali fungsi tersebut. Masya Allah. Maka alangkah indahnya kita mengerti bahwa ternyata memang nikmat dari Allah jangan ditelantarkan, karena kalau ditelantarkan dosa yang kita dapati. Ada kesempatan berbuat baik, fastabiqul khairat.
Syukur-syukur Allah muliakan kita dan kemuliaan yang kita lakukan insyaallah. Terjadi syukur nikmat dan penelantaran nikmat. Nah, kalau orang yang mau bermuhasabah diri, ujian yang datang karena dosa yang dia lakukan. Nikmat Adam di sorga ditelantarkan dengan melanggar sebuah hal, mendekati sebuah pohon yang dilarang. Ya, ternyata ini membuat Adam diuji dengan hal yang di bawah nikmatnya sorga. Tapi yang dia lakukan beristighfar agar dikembalikan ke tempat asalnya. Itu yang perlu kita lakukan. Mungkin kita pernah berbuat khilaf di masa yang lalu, banyak kesalahan yang kita lakukan. Karena ada kesempatan berbuat baik yang kita lakukan. Mumpung masih ada kali ini, maksimalkan kesempatan tersebut untuk kebaikan yang akan datang insyaallah. Wallahu musta'an. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Kalau puasa yang milik bolehkah dilakukan di luar tanggal 13, 14, 15 dan tidak beraturan? Terus yang kedua, puasa Arafah apakah dilakukan bersama dengan wukuf di Arafah atau mengikuti tanggal di negeri ini? Sudah dulu cek. Ya, yang pertama ada yang bertanya melakukan puasa Yaumul Bid, yakni hari putih tanggal 13, 14, 15. Asal kata puasa tersebut Ayyamul Bid karena memang pada waktu tersebut malam itu putih karena bulan purnama. Jadi kalau di gurun tuh pasir tuh putih ketika purnama, kita bisa lihat kalau di Arab seperti itu. Maka puasa ini puasa yang dikhususkan waktunya ketika bulan purnama. Jadi nggak bisa dilakukan di waktu yang lain. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jumhur ulama mengatakan lakukan semua sesuai dengan perintahnya. Kemudian apa tadi itu? Iya, puasa Arafah. Ini pun terjadi khilaf tentang Arafah. Tetapi yang paling aman memang ada pendapat ulama yang berbeda. Salah satu bentuk pendapatnya itu adalah di mana mereka meyakini bahwa setiap negara itu berbeda waktu. Wallahu a'lam bishawab. Sumul ru'yati wa aftir ru'yati. Secara umum puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Terkadang melihat bulan di sebuah negeri berbeda dengan negeri Arab. Tetapi alasan Nabi mengatakan al-hajju Arafah pun itu tidak main-main. Karena yang paling baik kita mengikuti hadis yang sahih berkaitan dengan ibadah. Pemerintah itu pendapat, ulama itu pendapat. Tapi kalau ada hadis yang sahih, maka hadis yang sahih lebih dikedepankan. Wa kana lil mu'mini wa lil mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahum khiyaratu min amrihim. Ya, tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulullah telah tentukan hukum. Kecuali mengatakan samina wa ata'na. Saya pribadi mengikuti pendapat ini. Al-hajju Arafah. Haji yang wukuf di Arafah. Wallahu alam bishawab. Ya. Nanti terjadi khilaf. Tetapi kalau ada hadis yang sahih kita selamat kalau mengikuti hadis yang sahih tersebut. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita beramal wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Ayo, ma fi muskilah. Anta wa maluka li abiki ya akhi, kata Rasul. Kau dan hartamu milik orang tuamu. Maka seluruh kebaikan yang anak lakukan itu bisa diberikan kepada kedua orang tuanya. Boleh, tidak ada permasalahan. Nah, itu. Saya baca bahwa amalan orang yang sudah meninggal itu terputus amalannya. Apakah dengan korban itu kita bisa mengorbankan orang tua? Dan yang kedua, apakah kita bisa menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Ayo. Apakah boleh kita berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal atau menghajikan beliau yang sudah meninggal? Nah, kita bicara ibadah. Kalau bicara ibadah kita bicara contoh. Karena asal hukum ibadah haram sampai datang contoh. Dan ternyata Nabi itu punya orang tua yang sudah meninggal. Beliau juga punya istri yang meninggal. Beliau punya paman yang meninggal, Hamzah. Beliau punya sahabat yang meninggal. Tak sekalipun Nabi menyembelihkan untuk orang-orang yang dia cintai yang sudah meninggal. Maka kita contoh beliau. Tetapi beliau mengatakan melibatkan orang yang sudah meninggal dalam korbannya. Maka kalau kita mau melibatkan orang yang sudah meninggal dalam korban kita, bukan mengkhususkan korban untuk dia. Contoh, saya punya nenek yang sudah meninggal, saya berkorban kambing. Ya Allah, terimalah korbanku ini untuk diriku dan untuk nenekku. Boleh. Tapi diriku ini dikedepankan, kita yang hidup ya.
Jadi nggak dikhususkan ya Allah terimalah korbanku ini untuk nenekku, ini nggak boleh. Ya diriku dulu, ya, karena memang perintah ibadah itu untuk orang hidup. Allah a'lam bishawab. Ya. Jadi kita libatkan ya, kita libatkan bukan berarti kita telantarkan. Naik haji, ayo. Seorang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, hal yajuzu li an uhajjiha. Bolehkah aku menghajikannya? Hajiha atau hajikannya. Karena ada hadis inilah ulama sepakat bolehnya badal haji. Yang paling afdol anak yang menghajikan. Tetapi ulama berpendapat dan sahabat pun melakukan bahwa mereka membadalkan haji orang lain diperbolehkan selama yang membadalkan itu bagus agamanya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada resmi dari KSA, terutama Raja Saudi Arabia untuk badal haji. Nah, itu ada standarnya. 12 juta diberikan piagam, sertifikat, kemudian paket haji sehingga ada bukti. Nah, ya. Legalitasnya jelas, jangan sembarangan minta tolong gitu saja, takutnya jadi kemakan harta kita nanti. Karena yang betul itu nanti ada legalitasnya, ada ijazahnya, ada bukti, oh memang betul telah dihajikan. Dan nanti yang menghajikan yang baik agamanya, jangan sembarangan orang. Syukur-syukur orang yang soleh, yang selama di Arafah tuh doanya mustajab, ya. Selama di Mina tuh nggak main-main, jamarotnya tuh masya Allah, itu lebih baik ya. Sama dengan korban, Anda nggak bisa korban sendiri. Titip korban sama orang, tapi yang jelas. Kita boleh titip kemana saja, tapi tanya kapan menyembelihnya. Karena saya pengen menggunting kuku dan rambut ini. Sunnah tersebut dipraktekkan. Jadi minta tolong ibadah ke orang yang soleh itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hari insyaallah manfaat yang disampaikan ya buat saya pribadi, buat jamaah sekalian. Yaitu mungkin dibiasakan tradisi di masyarakat kita untuk tidak mengumpulkan hewan kurban di seputar masjid. Ya, khawatirnya mengganggu ibadah orang. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.